Indonesia dibangga-banggakan oleh dunia karena sejumlah faktor yang menjadikannya unik dan penting dalam berbagai aspek. Beberapa hal yang membuat Indonesia dikenal dan dihormati secara global adalah: yang pertama, keanekaragaman budaya dan warisan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman budaya paling kaya di dunia. Tradisi seperti batik, wayang, dan angklung, dan lain sebagainya diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat Indonesia memberikan warna tersendiri dalam kebudayaan global. Yang kedua, keindahan alam dan pariwisata. Destinasi wisata seperti Bali, Raja Ampat, Taman Nasional Komodo, dan Borobudur telah menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Keindahan alamnya termasuk pantai, gunung, dan terumbu karang yang spektakuler menjadikan Indonesia salah satu tujuan wisata terfavorit. Selain itu, keanekaragaman hayati di Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para ilmuwan dan pecinta lingkungan. Yang ketiga, peran penting dalam ekonomi global. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20. Potensinya dalam sektor pertanian, energi, dan sumber daya alam menjadikan Indonesia pemain kunci dalam ekonomi global. Sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, serta komoditas seperti kelapa sawit dan kopi berkontribusi besar terhadap perdagangan dunia. Yang keempat, kontribusi terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia memiliki hujan tropis yang sangat luas, yang berperan sebagai paru-paru dunia dan menjadi tempat tinggal bagi banyak spesies endemik. Usaha untuk melestarikan hutan dan memerangi deforestasi diakui secara internasional. Selain itu, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kesehatan ekosistem laut yang menjadi bagian penting dalam upaya global melawan perubahan iklim. Yang kelima, pengaruh diplomatik dan perdamaian. Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pendiri ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas regional dan mempromosikan perdamaian. Selain itu, Indonesia sering terlibat dalam misi perdamaian PBB yang menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian global. Yang keenam, sejarah dan nasionalisme yang kuat. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda yang berhasil melalui pergerakan diplomasi dan perjuangan fisik menjadi sumber kebanggaan nasional. Semangat gotong royong dan nasionalisme Indonesia masih sangat kuat yang menciptakan rasa persatuan meskipun ada perbedaan besar di antara masyarakatnya. Alasan-alasan inilah yang membuat banyak orang Indonesia serta masyarakat internasional merasa bahwa negara ini memiliki banyak keunggulan-keunggulan dan potensi untuk menjadi lebih besar lagi di panggung global. Kebanggaan terhadap Indonesia juga mencerminkan optimisme terhadap masa depan negara ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya, juga salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwahnya beliau, atas izin Allah sehingga agama Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Nama saya Sultan Daulah Salam dan saya berasal dari Cilegon, Banten, dan saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa dalil terkait video yang telah saya
berikan kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Ya Rabb, Ya Allah, Sang pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau, Ya Rabb, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia menjadi negara unggulan, negara yang Allah lebihkan, negara yang Allah muliakan. Mengapa demikian? Karena tadi beberapa poin yang saya sebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya budaya alam, negara yang ekonominya bertumbuh pesat, kaya budaya dan segala macam bagai lainnya. Itulah saya memberikan satu dalil itu karena itu. Dan saya hanya ingin mengikatkan kepada kita semua dan tentunya saya pribadi bahwasannya jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai rakyat Indonesia, kita telah diberikan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di negeri yang nyaman. Karena itulah saya mengingatkan bahwa keutamaan, keunggulan, kelebihan yang Indonesia miliki, saya hanya mengingatkan bahwa itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa dibilang karena itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Ta'ala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu ya Rabb meliputi atas segala sesuatu. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kelebihan Indonesia, segala keutamaan yang ada di negara Indonesia, tidak lupa bahwasannya itu semua punya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan Masya Allah, dengan ikhtiarnya orang Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Saya katakan subhanallah, Masya Allah. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita, negara Indonesia, menjadi negara yang meletakkan hatinya dengan sifat keimanan dan sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara Indonesia selalu diberkahi sampai Allah tentukan waktunya. Dan saya selalu juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Indonesia semua menjadi lebih baik, dimudahkan semua urusannya, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, izinkan saya untuk menutup video ini dengan satu dalil yang Allah Ta'ala berfirman, Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah bahwasannya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 56. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan jalan yang lurus, agar kita selalu berada di tetap jalan orang-orang yang selalu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dari saya. Apabila ada salahnya maka itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya maka itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan lisan saya untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dari itu, izinkan saya menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.